Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong, kita masih di Islam itu Indah. Masih semangat untuk belajar. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema jangan hitung-hitungan sama ibu. Bagus banget pembahasannya. Nanti kita akan mulai lagi setelah tayangan yang satu ini nih. Sudah 10 tahun, tidak pulang. Ini dia tayangannya, silahkan. Wanita ini menangis terharu. Bagaimana tidak setelah 10 tahun merantau? Akhirnya ia memiliki uang untuk bisa merantau dan bertemu keluarganya. Dalam video ia terlihat menangis terharu. Tak henti-hentinya ia menangis dan membayangkan seperti apa di kampung halaman. Dalam video juga terlihat ia menggendong seorang anak kecil perempuan yang diduga adalah anaknya. Tak selang berapa lama ia pun sampai di tujuan. Tak lama setelah ia turun dari mobil, orang tuanya pun langsung berlarian tak percaya bahwa anaknya itu telah sampai ke kampung halamannya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara kesibukan, oke. Setiap orang punya kesibukan ya Bib ya. Betul. Tapi bagaimana Bib cara untuk orang yang sibuk bisa menyediakan waktu untuk orang tuanya? Karena nauzubillah min zalik takutnya ya Bib menyesal nantinya. Mohon penjelasannya. Bagaimana cara menyambung silaturahmi? Ya. Misal contoh waktu kita belajar. Anak ustazah juga belajar di luar negeri. Waktu kita belajar di Yaman, misalkan nggak ketemu orang tua, mungkin kalau sekarang HP gampang, pada saat itu agak sedikit sulit HP. Tapi dilihat keridoan orang tua. Jadi waktu kita berangkatnya, minta keridoan orang tua dan memang orang tua itu ketika kita tinggalkan terjamin. Bukan dalam keadaan susah yang memang tidak ada siapapun yang bisa membantu, kemudian kita tinggalkan. Contoh misalnya seorang sahabat yang mau berjihad. Yang ketika Nabi SAW tanyakan, apakah kau masih punya orang tua? Kata beliau mengatakan, ya saya masih orang tua, maka berjihadlah kau di rumah. Artinya ngurus orang tua. Karena dia akan keluar, orang tua nggak ada yang ngurus. Apabila orang tua ada yang mengurus, maka kita boleh pergi atau cari uang, atau cari nafkah, cari kerja. Urusannya apa? Untuk bisa kita juga membantu orang tua kita. Bulanannya, kehidupannya, makannya. Walaupun dari jarak yang jauh tetap ada yang bisa kita berikan kepada orang tua. Dan orang tua senang dan ridho apa yang kita lakukan. Jadi kehidupan ini Masya Allah. Kehidupan itu dijalani. Dijalani dengan tawakal. Dijalani dengan cinta. Hidup ini dijalani dengan apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita keluar untuk musafir, untuk berjalan, untuk cari nafkah, bahkan Masya Allah ketika kita cari nafkah, niat kita memang buat orang tua atau menyenangkan orang tua, berhasil ataupun tidak berhasil, itu rumusnya. Ya. Berhasil ataupun tidak berhasil, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bisa menyenangkan atau tidak bisa menyenangkan. Bukan gara-gara itu kemudian semua kita dosa. Ibu kita pulang, kemudian keluarga kita meninggal itu. Kemudian nggak dapat pahala, dapat pahala. Ada seorang mondok dulu, seorang cerita. Dia mondok karena memang dulu perjalanan jauh mondok. Dia nggak tahu 10 tahun mondok, tiba-tiba dia pulang ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal. Terus apakah ini anak dosa ketika dia keluar? Keluarnya baik? Tidak. Insya Allah orang tua yang ridho anaknya keluar itu, orang tuanya pun selama ini anak belajar agama pada saat itu, ibu dan bapaknya kuburannya diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita yang keluar rumah cari nafkah. Ingetin, bukan buat kabur, bukan buat meninggalkan orang tua, bukan menyusahkan orang tua. Keluarnya kita ingatkan niat yang bagus untuk menyenangkan. Kalau kita sudah punya niat, udah ada usahanya buat arahnya ke sana, itu sudah Allah kasih balasan yang baik gitu. Pasti ya, Allah itu Maha Rahman. Allah tahu niatnya seseorang tersebut. Masya Allah, terima kasih Habib Muhammad untuk penjelasannya. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita. Semoga semuanya rezekinya berlimpah, amin. Semoga semuanya sehat, amin. Bisa bahagiain dirinya, keluarganya juga orang tuanya. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah.
Yuk, sama-sama ya. Aku kasih kesempatan lagi buat bertanya. Sama-sama, yang bagus suaranya ya. Kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Dari yang suaranya paling bagus dulu. Ibu, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mami Neneng, biasa dipanggil dari Majelis Taklim EPPU Sukabumi. Mami mau nanya apa, Mami Neneng? Harta orang tua Iya. bisa dibilang harta anak juga ya. Tapi harta anak kenapa tidak bisa dibilang harta orang tua? Tolong penjelasannya, izin bertanya sama Ustazah Nada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustazah Nada Baik, langsung terima saja. kasih Kak Sony izin, Habib dan izin Ustadz Maulana. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hartanya anak udah, mohon maaf, hartanya orang tua udah pasti itu hartanya anak. Uangnya orang tua udah pasti kepemilikan juga kepada anak. Kenapa? Karena ketika apapun yang diinginkan oleh anak pasti orang tua dengan mudah mengeluarkannya. Kemudian bagaimana ketika seorang anak membuat sebuah ucapan bahwa ya uangnya anak ya belum tentu juga uangnya orang tua. Ini adalah sebuah hal yang salah. Ucapan-ucapan yang mungkin salah pemahaman. Nah, tadi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kenapa dikatakan uangnya orang tua, uangnya anak karena orang tua tidak pernah menunda-nunda setiap kebutuhan dari anak-anaknya. Apa yang anak butuhkan, apa yang anak inginkan. Bahkan ketika orang tua nggak punya harta sekalipun, orang tua akan mencari dengan berbagai macam cara agar ia mendapatkan uang dan mencukupi kebutuhan anaknya. Memberikan keinginan anaknya. Ini yang disebut adalah uangnya orang tua, uangnya anak. Tapi sebaliknya uangnya anak, kenapa sih nggak menjadikan juga sebuah kalimat bahwa uangnya anak adalah uangnya orang tua? Karena punya keterbatasan. Kita sering juga mendengar sebuah ungkapan ya, ungkapan yang bahwa satu orang tua, satu ibu bisa membesarkan 7 anak. Tapi 7 anak belum tentu bisa membesarkan, mohon maaf, 7 anak belum tentu bisa melayani, memberikan pelayanan terbaik kepada satu ibunya. Allah. Na'udzubillah min dzalik ya. Satu ibu bisa membesarkan bahkan banyak yang ibu sendiri atau bahkan sama ayahnya. Ini bisa membesarkan lebih dari 7 anak. Tapi ketika anaknya sudah besar, satu orang pun terkadang ada beberapa di luar sana yang rasanya sulit untuk menggembirakan orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan tayangan pada pagi hari ini pelajaran buat kita. Bahwa yuk bismillah sudah menjadi niat kita bahwa apa yang kita miliki itu semuanya adalah milik orang tua kita. Apa maksudnya milik orang tua? Karena apa yang kita dapati semuanya ada asbabnya. Uang yang kita dapati, pekerjaan yang kita dapati, semua itu adalah hasil dari doa orang tua kita, dari panjatan hajat orang tua kita di dalam sholatnya dan juga dari berbagai macam keinginan-keinginan yang insya Allah orang tua pengen anaknya dalam keadaan bahagia. Jadi kita singkirkan kalimat itu bahwasannya kenapa terjadi semacam itu, yaitu karena dalam dunia nyata anak tuh kayaknya masih perhitungan gitu sama orang tua. Kalau orang tua pengen sesuatu masih nanti ya Bu saya lihat saldo dulu. Oh gitu, nanti ya Bu saya kabarin. Nah ini hal-hal yang harus kita hilangkan. Tapi kalau orang tua ketika anaknya meminta, siap, ibu akan siapkan. Ini kalimat yang insya Allah bisa menjadi motivasi kita. Ingat dulu orang tua kita luar biasa memberikan kebaikan, memberikan kecukupan untuk kita. Jadi oleh karena itu yuk kita niatkan kesuksesan kita semua ini adalah asbab jasa dari kedua orang tua kita. Dan yang jangan lupa adalah bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita dapati itu semuanya adalah tanpa disadari di balik sholatnya, di balik doanya ada keinginan dia untuk anak-anaknya menjadi anak-anak yang terbaik. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian ingin menepisnya bahwa Bu apa yang ibu inginkan bisa saya penuhi. Ibu jangan susah, ibu lagi mau apa-apa tinggal bilang sama saya. Meskipun mungkin saya lagi gak punya maka saya akan korbankan apapun yang penting bikin ibu bahagia. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Nada dan semoga semua yang ada di sini ibu-ibunya bisa dibahagiakan sama keluarganya. Amin ya Allah. Terima kasih Mami Neneng biasa dipanggil Majelis Taklim ya. Bukan gitu tadi ya. Masya Allah. Terima kasih Mami sudah bertanya. Bu ini Bu, saya tadi ketawa Bu. Aku suruh nanya aja ya Bu ya. Bagus ya.
Masya Allah, ibu namanya siapa? Silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ernawati dari Majelis Taklim FPPU Sukabumi. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Ernawati. Tanya dong Ustadz. Iya. Izin berkenan saya bertanya kepada Ustadz Maulana. Iya Ibu. Boleh, nanya apa sih? Gimana cara menghadapi anak yang suka mengungkit-ngungkit pemberiannya kepada orang tua? Karena dia merasa dirinya sudah sukses. Apalagi kita merasa kita seperti diperbudak, menjadi budaknya gitu. Gimana penjelasannya? Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Maulana. Izin Ustazah, izin Habib. Kepada semua anak dimanapun berada, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Sekiranya engkau memberikan semua dunia seluruh isinya kepada orang tuamu, tidak akan mungkin membalas kebaikan orang tua ketika mengandungmu. Sampai ada seorang menggendong orang tuanya tawaf. Apakah itu sudah mencapai bakti sama orang tua? Belum. Satu tarikan napas ketika melahirkan anaknya, tidak sanggup seorang anak membayar orang tuanya. Maka kalimat yang paling pantas untuk anak kepada orang tua adalah bukan membalas, tapi hanya sekedar bakti. Hanya sekedar bakti. Seandainya seorang anak mau membalas orang tua, meskipun dia dia jual dirinya jadi budak untuk menebus orang tua, tidak akan mungkin. Jangan, sekalipun tiap tahun kau kasih naik haji, tiap bulan kasih naikkan umrah orang tua, tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua. Maka jangan pernah sombong kepada orang tua. Jangan. Ingat, orang tua itu pintu sorga yang ada di dunia. Dua pintu sorga itu akan hilang ketika orang tua sudah tidak ada. Dari sisi ayah, dari sisi ibu. Mohon maaf, kita tidak pernah melihat Allah. Apakah Allah marah atau murka kepada kita? Maka pandang wajah orang tua. Kalau orang tua ridha, berarti Allah ridha kepada kita. Ketika orang tua marah, berarti Allah lagi murka kepada kita. Maka kepada anak-anak dimanapun berada, jangan pernah perhitungan sama orang tua. Jangan pernah perhitungan. Sekalipun orang tua minta apa, kasih aja. Jangan hitung-hitungan. Ada nanti masa engkau akan menyesal. Ada nanti masa engkau kangen dengan orang tua. Bu, rindu. Semua pasti akan ditermaskan di rumah. Ya Allah. Ya Allah. Aku kangen ya Rob. Ada orang tua? Tidak ada orang tua, masih hidup? Tidak ada orang tuaku. Udah tidak ada lagi? Sudah tidak ada dua-duanya Pak Ustadz. Coba, kepada Jadi semua ingat. anak. Kepada sebuah anak, kepada semua Ya, anak. coba nasihatin. Berbaktilah Kepada semua anak, Berbaktilah. berbaktilah kepada orang tuamu, sayangilah kedua orang tuamu, jangan diperbudak orang tuamu, Jangan sia-sia. jangan sia-siakan orang tuamu. Ya, makasih banyak. Makasih Pak. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz Maulana. Terima kasih Ibu. Masya Allah, semoga kita sebagai anak yang masih mempunyai orang tua yang masih hidup, ini saatnya kita berbakti kepada orang tua kita sebelum terlambat. Sebelum Allah memanggil, lalu kita menangis dan menyesal. Tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini. Masya Allah, tabarakallah. Kita akan lanjutkan lagi jamaah yang ada di studio, begitupun yang ada di rumah. Masih ada lagi pastinya pertanyaan-pertanyaan baik dari jamaah yang sudah datang ke sini. Insya Allah hari ini penuh haru, tapi insya Allah penuh manfaat untuk kebaikan kita semua ya, setuju ya? Kalau gitu kita akan lanjutkan lagi pertanyaannya. Saya minta Ibu untuk bertanya. Silakan Ibu berdiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ibu Cahya dari Majlis Taklim FPPU Sukabumi. Tanya dong Ustadz, saya mau bertanya ke Habib Muhammad. Biar semangat kita tepuk tangan dulu untuk yang ada di sini semuanya. Masya Allah. Silakan, Bagaimana kalau adik kita merasa bahwa saya suka ngasih uang ke ibu sedikit-sedikit, dia merasa bahwa ibu lebih sayang ke kakaknya dibandingkan ke dia. Kalau begitu gimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Habib Muhammad, silakan langsung dijawab Habib. Baik, Masya Allah, ada hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan birrul walidain afdalu minas salah waz zakah was sum wal umrah wal had wal jihad fisabili. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang berbakti kepada kedua orang tua itu lebih afdal daripada sholat, zakat, puasa, umroh, haji, bahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nah tadi kakak sama adik, mungkin kakaknya sudah kerja, si adik belum kerja. Karena si kakak ini mengerti bagaimana berbakti kepada kedua orang tua, maka hasil daripada kerjanya dia suka berbagi sama orang tuanya walaupun orang tuanya nggak minta. Tapi mungkin hanya perasaan si adik saja. Perasaan si adik yang mungkin merasa iri. Kayaknya nih gara-gara si kakak sering ngasih uang sama ibu. Maka kayaknya ibu lebih perhatian sama kakaknya. Sebenarnya tidak. Contoh misalnya, walaupun si adik tidak mencari uang atau belum mencari uang. Dan belum bisa ngasih orang tuanya, toh dia masih tinggal sama orang tuanya. Masih diberikan makan sama orang tuanya. Jadi buat kita di keluarga, kalau seandainya kata misal si kakak sudah berkeluarga, kemudian datang ke rumah ngasih uang, orang tua nyiapin makan, wajar. Kenapa? Jarang datang. Atau mungkin seminggu sekali. Kan kalau si adik setiap hari masih sama ibunya. Jadi gak perlu lagi disiapin makan sebenarnya. Sudah ngambil sendiri, ngambil ke dapur sendiri, ngambil minum sendiri. Jadi kita ini buat adik kakak sudah tidak usah iri-irian, tidak usah dengki-dengkian. Masing-masing bagaimana mengutarakannya, mengaplikasikannya, bagaimana tata cara untuk berbakti kepada kedua orang tua. Si kakak bisa berbagi, adik juga bisa dengan berakhlak yang bagus, dengan beradab yang baik, mungkin membantu urusan rumah tangga, ngepel misalnya, apa saja yang bisa dilakukan. Jadi nggak usah irinya yang diutamakan, bagaimana berlomba kebaikan, cari muka sama orang tua kita, tapi tidak menjelek-jelekkan saudara. Jadi boleh cari muka sama Boleh, walaupun muka dia sudah ada. Jadi jangan iri ya, mendingan ke kanan dikit ya. Hah? Jangan kiri, mendingan ke kanan gitu. Oh iya, Bib. betul. Terima kasih tepuk tangan untuk Habib Muhammad Syahab. Masya Allah, silakan duduk Bib, terima kasih untuk penjelasannya. Tadi dari penjelasan guru-guru kita, terutama dari Ustadz Maulana tadi, banyak sekali yang merasakan itu semua ya. Sampai akhirnya banyak yang menangis, air matanya berderai, isak tangis juga terdengar. Sedih segala macam. Tapi ketika semua sudah berhenti, saya masih mendengar dari ibu ini. Masih sedih banget saya lihat. Ternyata ketika saya liatin, pilek dia ternyata ya. Semoga cepat sembuh ya Bu ya. Ibu kenapa diketawain temennya? Hah? Lucu aja. Siapa yang lucu? Ibunya lucu. Ibu nanya aja deh Bu. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ibu Cece dari Majelis Talim FPPU Kota Sukabumi. Tepuk tangannya dong. Izin Jadi bertanya bentar, dong. Ibu mau Ustaz. pegangnya pakai tangan kanan apa kiri Bu? Ganti-ganti mulu dari tadi. Enggak, saya biasa nyanyi gitu, jadi Oh gonta-ganti, oh ya silakan. gonta-ganti. Terserah Ibu aja kalau gitu. Nanya apa Bu? Jangan nyanyi, nanya aja. izin tanya ya sama Ibu Ustazah Nada. Ya, Iya. boleh. Apakah boleh seorang anak meminta uang kepada ibunya? Tapi kalau nggak diminta itu anaknya nggak ngasih, nggak peka gitu ya. Mohon penjelasannya Ibu Ustazah. Anak apa ibu yang minta? Ibu kepada Oh, anaknya. ibu minta kepada Iya, anak. Iya. Anaknya nggak peka jadi nggak ngasih. Iya, iya. Mohon penjelasannya Ibu Ustazah. Biasa nyanyi. Coba kami Enggak mau. semua tanya dong Ustadz, coba gitu. Kami semua tanya dong Ustadz. Iya, tepuk tangan dong. Kalau saya sih, Bener. yes. Terima kasih Pak Anam. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdu ya suaranya, Masya Allah ya. Silakan Ustazah Nada. Baik, terima kasih Kak Sony. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana apakah boleh orang tua, ibu ataupun ayah minta uang kepada anaknya? Ini perkara yang mubah, boleh. Boleh-boleh aja ketika orang tua minta uang kepada anak. Ya, karena kalau nggak diminta gitu orang tua tuh ketika nggak diminta anak suka nggak peka gitu, nggak sensitif ngelihat orang tuanya tuh lagi butuh. Nah oleh karena itu anak yang berbakti adalah ketika memang kita melihat orang tua kita dalam keadaan yang kesulitan, maka tingkatkan sensitif kita, tingkatkan kepekaan kita, jangan duluan diminta. Tapi sebisa mungkin kita sudah memberikan yang memang sudah sesuai kemampuan kita. Tapi nih catatan buat para ibu-ibu bahwa jangan mentang-mentang, mohon maaf sekali lagi mohon maaf, jangan dengan kalimat boleh kok orang tua minta kepada anak dan bahkan hartanya anak ini juga adalah hartanya orang tua. Tentu yang harus dipertimbangkan, diperhatikan, orang tua juga harus melihat bagaimana kemampuan si anak. Jangan, mohon maaf, anak sudah berusaha memberikan yang terbaik tapi masih salah aja. Masih dibilang pelit, masih dibilang susah, bahkan bilang kemana-mana bahwa ya Allah anak saya tuh pelit banget. Nah ini yang harus kita perhatikan ya. Sekali lagi mohon maaf, kita belajar di kesempatan kali ini, kita menjadi anak yang lebih berbakti kepada orang tua. Dan kita sebagai orang tua juga menjadi orang tua yang bisa memberikan terbaik kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita zolim kepada anak-anak. Mohon maaf, ada banyak istilah yang sering kita dengar, anak durhaka kepada orang tua. Sering kita dengar semacam itu. Tapi juga ada, mohon maaf sekali lagi, orang tua yang zolim kepada anak. Artinya memaksakan kehendak, memaksakan bahwa anak harus memberikan kebutuhan sesuai, mohon maaf, melewati dari batas kemampuan anak. Jadi ala kulihal kita kalau seorang anak melihat ya orang tua kita susah, maka dahulukanlah. Kita upayakanlah memberikan kecukupan kepada orang tua kita. Karena hati-hati nih, kalau kita menomorduakan orang tua, kita menomorsekiankan orang tua, khawatirnya pintu surga ditutup untuk kita. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena gak akan masuk surga. Siapa itu mereka? Yang pertama adalah orang yang uququl walidain. Anak yang durhaka kepada orang tua. Ini bisa kita bayangkan. Kalau saja kita bisa memahami. Pernah diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW bahwasannya ditanya oleh salah seorang sahabat, Rasul siapa sih orang yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah? Siapa orang yang paling baik? Ternyata kata baginda Rasul, idkhalus surur fi qulubil mu'min, memasukkan kebahagiaan kepada hatinya orang mukmin atau orang lain, apalagi kalau kepada orang tua sendiri. Berikan banyak kebahagiaan Berikan ya. kebahagiaan kepada orang tua, gede banget pahalanya. Masya Allah, terima kasih Sama-sama. Ustazah untuk penjelasannya. Terima kasih ibu-ibu sudah bertanya. Terima kasih semuanya, tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Jangan kemana-mana jamaah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.